Seorang gadis pendeta hendak memulai petualangan pertamanya. Dia mengunjungi sebuah guild dan mendapatkan brevet pertamanya sebagai petualang pemula. Karena sendirian, dia lalu bergabung dengan sekelompok petualang yang juga masih cupu. Mereka memutuskan untuk menyerang sebuah gua yang dipenuhi goblin, karena mengira goblin adalah lawan yang mudah. Mereka ini terdiri dari seorang pendekar cowok, penyihir cewek, dan pendekar cewek. Saat mereka memasuki gua, gadis pendeta sempat ragu karena mereka tidak membawa ramuan penawar untuk racun goblin. Namun anggota yang lain mengabaikan kekhawatirannya dan terus masuk ke dalam gua hingga menemukan totem goblin. Mereka terus berjalan di dalam kegelapan gua dengan hanya satu buah obor hingga gua mulai terasa sempit. Di dalam kegelapan, keadaan dengan cepat berubah menjadi buruk ketika para petualang amatiran itu tiba-tiba disergap oleh sekawanan goblin. Si penyihir yang masih cupu berusaha mengeluarkan mantra-mantranya. Tetapi goblin-goblin di sana terlalu banyak, sehingga para goblin berhasil menjatuhkannya dan menusuk perutnya. Si pendekar cowok berusaha mengusir para goblin dari mereka dengan mengayunkan pedangnya secara membabi buta. Gadis pendeta mencoba menyembuhkan si penyihir, namun tidak berhasil. Karena kalah jumlah, para goblin akhirnya berhasil mengalahkan pendekar cowok yang secara tidak sengaja menjatuhkan pedangnya sendiri akibat kemampuan pedangnya yang masih cukup. Para goblin mengeroyoknya dan mencincang tubuhnya menjadi beberapa bagian. Goblin-goblin yang lain datang menyerang. Pendekar cewek berusaha melindungi gadis pendeta dengan tumpunya. Saat dia sedang mengusir goblin-goblin kecil, seorang goblin raksasa muncul di belakang, menangkap kakinya dan melemparkannya ke dinding gua. Pendekar cewek yang sudah tak berdaya itu kemudian dikeroyok para goblin yang merobek pakaiannya dan memperkaosnya beramai-ramai. Melihat rekan setimnya dibantai dan diperkaos, gadis pendeta mencoba melarikan diri. Dia masih ingin menolong si penyihir yang sekarat, namun sebuah anak panah tiba-tiba menancap di bahunya. Saat dia sudah pasrah akan diperkaos juga, Goblin Slayer muncul. Suara langkahnya berat dan menggema dalam kegelapan. Bersenjatakan lengkap dengan armor yang tak terkalahkan, Goblin Slayer mendekat dengan mata bersinar merah. Dia dengan cepat membunuh goblin yang menyerangnya, kemudian membunuh yang lain satu persatu. Dia memberikan penawar racun pada gadis pendeta, namun penyihir yang sekarat sudah tidak bisa ditolong lagi. Goblin Slayer akhirnya terpaksa membunuh penyihir itu untuk mengakhiri penderitaannya. Dia memutuskan untuk pergi lebih dalam ke gua dengan diikuti oleh gadis pendeta. Dia bertekad untuk membasmi semua goblin di sana. Dia memberitahu gadis pendeta semua kesalahan yang mereka buat, memberinya pengetahuan tentang psikologi perang dan taktik bertempur. Dengan bantuan gadis pendeta, Goblin Slayer mulai mengamuk, membantai sisa goblin yang ada, termasuk seorang shaman goblin dan goblin raksasa. Mereka kemudian menemukan beberapa bayi goblin yang tanpa ampun juga dibantai oleh Goblin Slayer. Padahal gadis pendeta ingin mengadopsi para bayi lucu tersebut. Goblin Slayer membantai mereka untuk mencegah bayi-bayi ini menjadi ancaman di masa depan. Keduanya juga menyelamatkan wanita-wanita yang diculik di dalam gua. Meski mengalami trauma, gadis pendeta memutuskan untuk bergabung dengan Goblin Slayer sebagai teman petualangannya. Keesokan harinya, seorang gadis berambut merah bangun dan bersiap untuk beraktivitas di ladang. Si gadis gembala menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, pamannya, dan teman masa kecilnya, Goblin Slayer. Kemudian mereka berpatroli untuk menjaga ladangnya tetap aman dan dalam kondisi baik. Goblin Slayer menemani sahabat masa kecilnya, si gadis gembala, pergi ke kota untuk menjual hasil pertanian pamannya. Setelah itu, dia pergi ke kuil petualang untuk mencari pekerjaan, yaitu membasmi goblin. Orang-orang di sana banyak yang mengejeknya. Mereka menganggapnya sebagai orang aneh. Dengan armor yang terkesan norak dan selalu mencari job memburu goblin walau skill yang dimilikinya tinggi telah memberikan reputasi buruk padanya. Namun gadis kuil menyukainya, karena sudah tidak ada yang mau berburu goblin karena bayarannya rendah. Sambil mengurus administrasi, Goblin Slayer bercerita bahwa desanya pernah diserbu ketika dia masih kecil. Para goblin menyerang desanya, membunuh hampir semua orang di dalamnya, termasuk orang tua si gadis gembala. Dia juga menceritakan bagaimana dia menyaksikan kakak perempuannya diperkaos, diseret, dan dibunuh oleh goblin. Hal ini menjadikannya termotivasi untuk belajar dan berlatih membunuh goblin sejak ia masih muda. Hal ini pula yang membuatnya memiliki kepribadian dingin dan canggung. Paman gadis gembala memperingatkan keponakannya bahwa Goblin Slayer sudah gila, namun si gembala tetap setia mendukungnya. Setelah itu Goblin Slayer dan gadis pendeta kembali melaksanakan misi untuk menyerang sebuah benteng yang diduduki goblin. Mereka menyerang reruntuhan benteng, membakarnya dengan panah api.
Di samping itu, Garis Pendeta juga menerapkan skill barunya yaitu mantra dinding cahaya yang bisa mencegah goblin melarikan diri dengan mengurungnya dan membiarkan mereka terbakar di dalamnya. Di tempat lain di sebelah timur kota, seorang pengamen menyanyikan lagu tentang Goblin Slayer dan kisah kepahlawanannya. Seorang elf senior dan rekannya mengakui bahwa pendekar yang mereka sebut sebagai Orkball itu memang ada dan mereka sedang mencarinya. Beberapa waktu kemudian, elf senior, si jago panah, dukun kurcaci, dan pendeta kadal bertanya pada Garis Guild tentang seorang pendekar. Mereka menyebutnya sebagai Orkball dan Birkata, yang merupakan nama pendekar itu dalam bahasa ras mereka. Orang itu ternyata adalah Goblin Slayer. Goblin Slayer kebetulan juga datang ke Guild dan bertemu mereka bertiga. Pada saat mereka diskusi, beberapa petualang cupu mencoba merayu Garis Pendeta untuk ikut dengan mereka. Untungnya seorang penyihir mencegahnya untuk ikut. Elf senior menjelaskan kepada Goblin Slayer bahwa ras mereka bersatu dengan kerajaan manusia untuk melawan tentara Raja Iblis. Karena itu, mereka ingin mencarter dia untuk pekerjaan sebagai pemburu goblin. Namun Goblin Slayer menolak. Elf senior marah karena ia sebetulnya tidak sudi berburu goblin. Akhirnya dukun kurcaci dan pendeta kadal kembali melobinya, menjelaskan bahwa reruntuhan yang dijadikan sarang oleh goblin dulunya adalah milik bangsa elf, sehingga Goblin Slayer luluh dan setuju untuk join dalam pertempuran. Garis Pendeta juga ikut dalam rombongan, walaupun ia sebetulnya belum sempat berdiskusi dengan Goblin Slayer. Dalam perjalanan, mereka sempat berkemah dan makan. Setelah makan dan minum bersama, mereka mengobrol tentang asal-usul goblin dan kemudian beristirahat. Ketika mereka tiba di tujuan, elf senior berhasil melumpuhkan para penjaga goblin, sehingga Goblin Slayer dan yang lainnya bisa masuk ke dalam untuk memburu goblin lainnya. Ketika berjalan di dalam bangunan, mereka menyadari tidak ada totem goblin seperti biasanya. Di dalam bangunan itu mereka juga menemukan para tawanan elf dan membebaskan mereka. Hal ini membuat elf senior semakin marah dan bersumpah akan membalas dendam untuk para kerabatnya. Mereka kemudian sampai di aula besar di mana para goblin tidur. Dengan diawali mantra pembius dan anti suara, mereka dengan mudah membunuh semua goblin yang sedang tidur tanpa perlawanan. Namun mantra ini justru menarik perhatian bos goblin, seorang ogre di bawah kendali Raja Iblis. Si ogre melawan mereka dengan kekuatan luar biasa dan sihir api yang powerful. Dia ternyata adalah musuh yang tangguh. Dengan ukuran raksasa dan kemampuan regenerasi, dia mampu menahan semua serangan yang diberikan padanya, sehingga semua orang mulai putus asa. Goblin Slayer akhirnya menggunakan cara terakhir, sihir pamungkas. Ia mengeluarkan gurungan kertas yang telah diisi sihir kuat yang bisa mengeluarkan mantra air berkekuatan dahsyat. Ketika digunakan, aliran air yang tajam dan mematikan keluar dan memotong kedua tangan dan kaki si ogre. Setelah si ogre tumbang, Goblin Slayer memberikan salam perpisahan dan membunuhnya. Bala bantuan bangsa elf tiba untuk merebut kembali bangunan mereka. Mereka menyediakan kereta untuk mengangkut Goblin Slayer dan kawan-kawan untuk kembali ke kota dan beristirahat. Tetapi skill bertarung Goblin Slayer membuat elf senior ingin mengajaknya kembali berpetualang. Setelah pulih dari lukanya, Goblin Slayer membantu Garis Gembala membawa ransum ke kota. Di sana, dia bertemu elf senior, dukun kurcaci, dan pendeta kadal. Dia bilang bahwa dia bersedia jika mereka masih mau mengajaknya berpetualang. Garis Pendeta juga bilang bahwa dia baru saja dapat promosi brevet skill petualangnya. Dia berterima kasih kepada Goblin Slayer yang banyak membantu promosinya. Sementara itu, dua petualang amatiran yaitu pendekar cupu dan pendeta cupu kehilangan pedangnya di saluran pembuangan. Mereka tampak panik dan sepertinya kebingungan untuk mencarinya. Saat mereka bertanya-tanya, Goblin Slayer menyarankan mereka untuk menggunakan tongkat kayu sebagai senjata sementara karena cara menggunakannya masih sama seperti pedang mereka yang hilang. Gadis Guild kemudian meminta Goblin Slayer untuk menjadi penawas pada ujian promosi. Seorang peserta ternyata ketahuan mencontek. Ketika peserta itu hendak membantah tuduhan terhadapnya, dia seketika langsung takut karena melihat keberadaan Goblin Slayer. Kedua petualang muda kembali ke saluran pembuangan dengan tongkat kayu dan lilin ajaib yang diberikan oleh penyihir untuk mencari kembali pedang mereka. Sementara itu, Goblin Slayer menerima orderan khusus untuk berburu goblin dari Sword Maiden. Sword Maiden sendiri dulunya adalah petualang yang telah mengalahkan Raja Iblis sebelumnya. Dia mengundang Goblin Slayer dan kawan-kawan ke kota air. Sword Maiden melaporkan banyaknya pembunuhan misterius di kota mereka belakangan ini. Dia percaya bahwa ada goblin yang tinggal di saluran pembuangan. Dia juga memberikan arahan tentang saluran pembuangan di kota karena tentara menolak untuk mengawal mereka melawan goblin setelah banyak petualang lainnya yang gagal dalam misi. Dia memohon kepada Goblin Slayer untuk menerima misi ini dan akhirnya dijawab setuju.
Goblin Slayer memimpin kelompoknya masuk ke dalam saluran pembuangan yang ternyata lebih tua dari kota itu sendiri. Mereka kemudian bertemu para goblin yang menaiki perahu di saluran pembuangan. Dalam pertempuran melawan para goblin, mereka akhirnya berhasil menenggelamkan perahu musuh. Tapi ternyata ada seekor buaya raksasa di dalam saluran itu. Tiba-tiba mereka mendapat ide. Mereka menggunakan mantra cahaya pada ekor buaya sebagai umpan untuk memusnahkan sisa-sisa pasukan goblin. Saat mereka kembali ke permukaan, Goblin Slayer mengungkapkan keheranannya. Goblin memang tahu cara menggunakan perahu, namun mereka tidak menyadari jika ada buaya di sana. Ia curiga bahwa pasti ada seseorang yang menyuruh para goblin berpatroli di sana. Setelah beristirahat sejenak di kota, Goblin Slayer dan kawan-kawan kembali menyusuri saluran pembuangan. Kali ini, dia membawa serta seekor kenari sebagai cara untuk memberi peringatan jika ada kebocoran gas beracun. Mereka berjalan lebih dalam ke saluran, tetapi ternyata mereka masuk ke dalam perangkap yang memurung mereka di dalam sebuah makam kuno. Goblin mulai memompa gas beracun ke dalam ruangan, memberi sinyal kepada burung kenari agar Goblin Slayer dan teman-temannya bersiap siaga. Setelah berhasil menutup ventilasi dengan kapur ajaib dan skill mantra kubah sakti dari dukun kurcaci, mereka berhasil mencegah gas memasuki ruangan dan memaksa para goblin untuk menyerang mereka secara terbuka. Seorang Goblin Champion juga ikut menyerang dan berhasil menghantam Goblin Slayer dengan pukulan mematikan.